Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Guys, in this class, I want to teaching about adab-adab berbicara. 7 adab berbicara. Menjaga lisan. Yang pertama, menjaga lisan. Poin penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah menjaga lisannya. Dengan penuh perhatian ia harus mampu menjauhkan lisannya dari perkataan yang batil, dusta, ghibah, namimah, perkataan kotor dan segala yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hal itu dengan sabdanya berikut ini. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sesuatu kalimat yang dia tidak pikirkan dahulu, dia akan mengelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa di antara timur. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam merupakan salah satu adab bicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan segala ucapannya, seperti berpikir dahulu sebelum bicara. Intinya, apabila bermanfaat bagi orang lain, katakanlah, dan apabila yang akan diucapkan tidak bertujuan dan akan merugikan orang lain, lebih baik diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sedikit berbicara dalam setiap perkataan. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk sedikit berbicara kecuali dibutuhkan dan ditanya, sebab terlalu banyak berbicara merupakan salah satu penyebab jatuhnya seorang ke dalam dosa. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umat muslim sedikit berbicara apalagi untuk hal-hal yang lebih meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, memakruhkan katanya isu banyak bertanya dan mengamburkan harta. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, menjauhkan terhadap perkataan dusta. Dusta adalah memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tujuannya, hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab dusta akan membawanya seorang ke dalam dosa dan neraka, seperti yang
dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW pada hadis berikut. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga, hingga di sisi Allah menjadi orang yang sidik dan sesungguhnya seorang laki yang berkata jujur hingga di sisi Allah menjadi orang yang sidik, dan sesungguhnya dusta itu membawa seorang kepada dosa, dan dosa itu membawa kepada neraka. Dan seseorang lelaki yang berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang kelima adalah dilarang berkata kotor. Rasulullah SAW melarang umat Muslim berkata yang tidak baik, seperti mengutuk, berkata kotor, dan ucapan-ucapan batil lainnya. Seseorang Muslim harus lembut dan penuh dengan kesopanan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seseorang mukmin yang sempurna yang suka mencaci, mengutuk, berbuat dan berkata kotor. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi. Hadis ke-6, yang ke-6 adalah jangan senang berdebat meski benar. Kecenderungan debat adalah mengomentari setiap perkataan orang lain dari sisi lemah atau salahnya. Komentar tersebut biasanya berupa celaan dan kritikan yang dapat mengundang pertikaian. Seorang yang senang berdebat akan terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Karena seorang muslim sebaiknya menghindari banyak berdebat dengan orang lain walaupun ia benar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjamin sebuah istana di sekitar surga bagai orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan aku menjamin sebuah istana di tengah surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bercanda. Dan aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang berakhlak dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh adalah larangan membuat pendengar tertawa dengan sesuatu yang dusta. Banyak orang dengan sengaja berbohong dan gak ada agar mendengarannya tertawa. Jelas ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya bahwa celakalah bagi seorang yang berbicara untuk membuat sekelompok orang tertawa dengan suatu kebohongan. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi seorang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat sekelompok orang tertawa. Celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Apa itu namiyah atau yang biasa disebut adu domba? Apa itu namimah? Adu domba atau dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan istilah namimah adalah tindakan menyebarkan berita atau informasi dengan tujuan memprovokasikan
pemusuhan atau konflik antara individu atau kelompok. Dalil tentang namimah. Dalil namimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi, yang artinya celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang dalil kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut menekankan larangan namimah dalam hadisnya yang berbunyi, yang artinya tidak dapat masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh tentang namimah. Bentuk namimah yang menyampaikan berita bohong atau mengarang cerita, mengatasnamakan kebenaran dan disebarkan ke orang lain dengan tujuan mengadu domba atau merusak situasi sosial maupun personal. Apa hukum namimah? Apa hukum namimah? Namimah termasuk di antara dosa lisan yang sangat dicela dalam Al-Quran dan hadis. Perbuatan ini biasanya bersamaan dengan akhlak buruk dan lain-lainnya seperti ghibah, fitnah, dan hasud. Dijelaskan terjadinya pembunuhan, keterhinaan, dan terbongkarnya aib di antara konsekuensinya di dunia dan dijauhkan dari surga di antara konsekuensinya di akhirat. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapannya, menyebutkannya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Dalil ghibah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka buruk. Sesungguhnya sebaiknya berprasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalil yang kedua, jika memang ada dalam dirinya seperti ada yang engkau katakan, berarti engkau yang melakukan ghibah kepadanya. Tetapi jika yang engkau katakan tidak ada dalam dirinya, berarti engkau telah menuduhnya secara batil atau dusta. Hadis riwayat Muslim. Contoh ghibah. Ya. Contohnya jika kita berkata orang itu terlalu gendut, nah itu, tapi tidak di hadapan orangnya. Berkata orang itu terlalu gendut, nah itu, tapi tidak di hadapan orangnya. Seperti orang itu keroco, nah itu nggak boleh. Oke, dan lain-lainnya. Hukum ghibah, tidak main-main. Ghibah bahkan digolongkan sebagai dosa besar. Jadi segera bertaubatlah yang Oke, mungkin ada pertanyaan? Coba kata-kata ghibah yang lain apa, Bang? Apa? Kata-kata ghibah yang lain. Kata-kata ghibah yang lain. Apa ya? Contoh, ya dia pendek itu, tapi tidak di hadapan orangnya, kayak gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin fakta depan orang nggak apa-apa dong? Gak apa-apa. Ya tergantung orangnya. Itu keburukan atau kebaikan. Ya, ada lagi? Apa? Perkataan kotor. Perkataan kotor. Nah, itu. Silakan searching di Google. Ada lagi?
Udah. Kalau nggak ada, saya ngasih pertanyaan. Nggak ada. Rapip. Contohkan satu contoh. Sebutkan satu contoh tentang gibah. Gibah. Soalnya, ini anggap aja nggak ada ya. Ya. Woi, tau nggak sih Al kemarin Al kemarin gitu kan? Iya. Oke. Tapi itu bukan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak, cikgu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.